alam, nanti mungkin keluarnya kapan kita juga masih belum tahu, masih menunggu kabar dari beliau. Saya tuh YouTuber yang pertama yang paling keras ngomentarin TKW kaburan. Banyak kan yang menyudutkan saya. Iya benar kan, ada yang komen gitu. Ya itu kan mereka ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke guys, you open and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam vlog saya guys. Masih dari channelnya Barat guys. Channelnya Bang Rehan. Oke guys, how are you? Good evening and kumadamang. Oke guys, di sore ini saya lagi berada di kota suci Mekah, dan tepatnya saya lagi ada di apartemennya Kang Alman Mulyana guys ya, bersama Kang Irlan. Nah oke guys, di video kali ini saya mau bertanya-tanya ngebahas tentang Jenny Abu ya, yang kemarin trending di videonya senior yang ada di Tarhil. Saya mau nanya sama mereka, sama senior, bagaimana keadaannya Kang Jenny Abu sekarang guys ya. Oke guys, nanti kita lanjut videonya, kita bertanya-tanya ya. Nah sekarang saya mau lanjut, mau bertanya. Yang pertama mau bertanya Kang Irlan ya. Aku digerebek kata aja. Nah sekarang saya mau nanya Kang, gimana kabarnya Kang Irlan? Kabar sehat, alhamdulillah. Mas Ari Channel. Alhamdulillah, Mas Ari Channel sehat. Saya mau nanya Kang tentang bagaimana keadaan sekarang tentang Mas Abu ya. Bentar ya. Oh iya, untuk Mas Abu yang kita dengar memang saat ini beliau lagi ditahan di Tarhil, jadi otomatis untuk komunikasi dengan beliau kita nggak bisa, karena beliau mempunyai kamera yang menggunakan HP yang ada kameranya, jadi nggak bisa dibawa ke dalam. Iya. Ya, jadi kita untuk komunikasi nggak bisa. Tapi sebelum beliau masuk sempat komunikasi, sempat ngabarin ke saya, ke Kang Alman, dan ke Sobat TKI juga. Setelah dari itu, setelah dimasuki ke dalam, sampai saat ini masih belum ada kabar lagi. Wallahu alam, nanti mungkin keluarnya kapan kita juga masih belum tahu, masih menunggu kabar dari beliau ya Kang ya. Iya. Jadi pada intinya Jenny Abu sudah nggak bisa ditolong, karena Jenny Abu itu statusnya udah overstay. Jadi overstay. Sebenarnya untuk kasus kayak Jenny Abu ini banyak. Cuman karena Abu ini jadi perbincangan di jagat maya ini karena Abu itu sudah banyak dikenal orang, karena statusnya dia sebagai konten kreator. Kasus kayak Jenny Abu banyak, tapi nggak ada yang ngebahas karena nggak pada kenal, beda dengan Jenny Abu. Nah untuk kedepannya Jenny Abu itu sudah tidak bisa ke Arab Saudi, kalau tidak salah itu 10 tahun. Benar nggak Jay? Betul. 10 apa 5? 10. Dulu 5, sekarang 10 kayaknya. Soalnya kan kalau di sini undang-undang itu berubah-ubah. Iya, jadi untuk kasus overstay itu nanti sistemnya itu akan terhapus dengan sendirinya setelah umur 10 tahun. Nah makanya ketika kita di sini bermasalah dengan identitas, kita itu di sini harus bisa mawas diri. Mawas diri itu dalam arti kata, jadi jangan terlalu bebas, harus punya batasan. Betul. Iya, jadi jangan keluyuran yang gak jelas, fokuskan kerja. Makanya kalau para TKW itu kalau yang benar-benar di sininya nyari uang, jadi dia itu nggak banyak keluyuran kan. Makanya selamat kuat berpuluh-puluh tahun di Arab Saudi nggak ketangkap. Coba kalau TKW yang kaburan keluyuran ke pasar kemudian ditangkap 2 bulan 3 bulan udah pulang. Iya. Makanya yang berhasil itu yang begitu, diam di majikan. Soalnya apa? Kalau udah tinggal di orang Arab di sini aman. Iya. Jadi Jai, sebenarnya untuk kesempatan sukses itu terbuka lebar untuk orang yang kaburan. Oh jelas. Karena kaburan itu satu dari gaji besar, hampir 2 kali lipat lah. Iya.
Jelas. Tapi terkadang orang kabur, uang itu kabur lagi dan Ya gara-gara itu pengaruh sama orang kesana kemari. Shopping ya. Perhatiin sama saya nih. Iya. Karena kalau orang kabur begini sistemnya Kang. Itipak kerja, itipak itu sama majikan gitu ya. Kalau kita perjanjian lah, itu udah pasti dalam sebulan udah pasti minta libur. iya. Nah udah pasti. Kadang 2 minggu sekali. Nah 2 minggu sekali saya libur enggak, sebulan sekali saya libur enggak. Jadi uangnya habis di situ di Cuma jalan. kalau digunakan waktunya dengan baik ya. Ya. Kalau misalnya majikan udah baik, udah kerja Udah diem di majikan. Saya itu sempat, jadi kita di sini bukan hanya fokus ke Jaini Habui, tapi juga kita secara umum aja ngebahas. Iya, jadi untuk yang lainnya juga bisa dibuat Jadi contoh. kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan di sini, nanti di Indonesia. Betul. Kemarin saya bikin video, saya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah yang kerja di Arab Saudi itu sudah puluhan tahun. Saya tuh belum pernah yang namanya nganterin anak sekolah. Lu juga belum pernah kan, Jai? Belum. Nah ini juga, lu juga ya. Belum. Nah kemarin itu di saat saya pulang di Indonesia, saya di situ benar-benar ingin memotivasi, menginspirasi buat para buruh migran di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi. Saya bilang guys, saya untuk mendapatkan ini nunjukin mobil dan lain sebagainya, itu benar-benar hasil kerja keras, kerja yang bukan main, dimana orang lain tidur, saya belusukan ke tempat sampah mobil di bawah sengatan terik matahari. Nah sekarang saya mau nunjukin bahwa lu kalau mau menikmati hasil kerja keras lu jangan dihabiskan di tempat kerja. Tapi dihabiskan, ya kalau bisa jangan sampai dihabiskan, nikmati maksudnya, nikmati nanti di Indonesia. Jadi hasil keringat kita itu terbayarkan setelah kita pulang ke Indonesia. Saya yang biasa yang nganterin anak majikan orang Arab pakai mobil bolak-balik, saya nganterin anak saya sendiri pakai mobil, hasil kerja saya di sini. Nah ini guys, ini mobil harganya sekian, saya beli itu untuk saya nikmati, untuk kebahagiaan keluarga, bukan di sini pakai main-main. Apalagi ini banyak TKW yang bangga menunjukkan ke khalayak rame keluyuran rambut merah, banggalinya itu kusem bau, ya. Heran saya tuh YouTuber yang pertama yang paling keras ngomentarin TKW kaburan. Anak Alman ya. Iya. Tapi kalau udah biasa kayaknya katanya merangsangnya luar biasa baunya. Iya, bau ini apa namanya? Strawberry. Ular kobra. Musiri yang isi itu mah. Bangladesh kan kebanyakannya itu. Saya bukan rasis tapi miris lah. Miris bangsa kita, niat. Ya kadang kan gini Kang. Kadang kita kalau memberi nasihat itu ada tanggapan itu menjelek-jelekin katanya, padahal kita bukan. Iya. Jadi Fakta. jangan sampai gini, selagi enak ketawa sama Bangladesh, giliran susah Iya. kita tolong sama orang Indonesia. Nah itu saya yang paling benci. Benar. Betul. Giliran kita kasih nasihat gini-gini, wah emangnya saya bapak kamu, apa saya mau dikasih makan sama kamu? Padahal bukan ke situ intinya. Jadi biar itu benar, biar nggak jadi tontonan orang. Jadi banyak contoh, kordolon, kesono, kemari, waduh, udah nggak karu-karuan. Iya, Jaya ini kan dulu satu profesi dengan saya. Nggak karu-karuan itu pokoknya. Terus, nanya apa lagi terus? Udah jangan nanya lah. Kita langsung aja sharing ngobrol. Jangan ini pertanyaan dia. Dari tadi Ya dia. barangkali kan dia punya pertanyaan untuk dijawab. Masih lagi gitu. tentang nanya Aboy gitu. Iya mau nanya. Ya pada intinya saya udah ngasih banyak kan yang menyudutkan saya. Iya benar kan ada yang komen Iya. gitu. Ya itu kan mereka ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Gendong kemana-mana. Jadi kalau orang ini kan, kalau orang cuma lihat di luarannya aja, Iya. ya enggak. Jadi nggak tahu dalamnya seperti apa, kita keakrabannya seperti apa. Orang cuma lihat di luarnya aja seperti ini begini, gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu lah, jangan pakai bahasa Don't Inggris. judge
Gonzalesnya. Open the close the door. Padahal kita di sini kan sama Abu itu, waduh, kayak dianggap saudara gimana. Soulmate ya. Iya, jadi terkadang kita tuh suka diadu domba sama Iya, ada domba sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang nggak tahu isi dalamannya seperti apa. Hater ya bang. Iya. Bunga untuk manja ya. Iya, pada intinya Aboy kalau misalkan pulang ke Indonesia, sebenarnya kreativitas itu bukan hanya untuk hidup di Arab Saudi. Justru kreativitas dimanapun kita berada, kita harus punya kreativitas tanpa batas. Apalagi sebagai konten kreator yang dimana video kita dituntut untuk menjadi tontonan dan tuntunan dan hiburan. Iya, di situ kita harus bisa beradaptasi. Betul. Iya, kita mau bikin video kita mau rame, tapi nggak ada isinya, hanya ngobrol ngaler ngidul, disebut komedi, nggak ada komedinya gitu. Ayolah, kalau kalian mau bikin video, kalau kalian mau jadi konten kreator yang sukses sampai jutaan subscriber, luangkan waktu kalian dari 20 jam, 24 jam itu paling tidak 2 jam aja untuk konsep kalian gitu. Misalkan ke Mekah nih, gua mau gerebek rumah Kang Alman. Nah, nanti ditulis judulnya itu. Judulnya. Terus setelah dari rumah Kang Alman saya ke misalkan ke Masjidil Haram ditulis. Jadi kalian itu tinggal eksekusi, tak gitu. Jadi jangan sampai keluar dari jalur karena apa? Kasihan. Saya belum nyampe kalau ke situ. Biasa belum nyampe kalau ke situ itu. Ya makanya saya tuh nggak ada yang saya tutupi. Tips sukses di YouTube itu sebenarnya konsisten, itu nasi konsisten. Nah, Jaya ini kalau untuk konsisten bagus. Ngomong-ngomong, bajunya beli di mana ya? Kaki lima dicetak susahnya. Jaya Mata Channel, tapi kenapa Jaya Mata ASMR? Ini kaos lama Kang. Waktu belum ganti ASMR. Jaya itu namanya aslinya siapa sih? Jayadi. Jaya apa? Jangan ini kan lagi podcast masalah nanya. Iya, biar dipotong Kang, potong. Terus sih. Udah durasi sudah 11. Udah closing. Udahlah panjang. Gimana doa untuk yang terbaik buat? Ya, mudah-mudahan Aboy. Doa saya buat sahabat kita Denny Aboy, mudah-mudahan di Indonesia Allah lebih memudahkan lagi rezekinya dan Allah permudah segalanya, dan yang menonton videonya Mas Hari Channel mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh, dan tentunya juga yang punya channel semakin jaya di YouTube. Amin. Semakin mengudara. Oke guys. Assalamualaikum.